program studi pendidikan ekonomi kelas A16. Baik, di sini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama saya bahas itu tentang pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Nah, secara umum pertumbuhan didefinisikan sebagai proses pembelahan dan pemajangan sel. Pertumbuhan tanaman dalam arti terbatas menuju pada pertambahan ukuran yang tidak dapat baik bobot kering pada tanaman. Di sini pada tumbuhan terdapat 4 aspek. Yang pertama, aspek fisik, dan yang kedua, aspek kognitif, yang ketiga, aspek emosi, dan yang keempat yaitu aspek sosial. Nah, di sini yang dimaksud dengan aspek fisik ialah contoh fisik ialah perubahan-perubahan yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan dalam pertumbuhan remaja itu meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, dan munculnya ciri-ciri kelamin yang utama yaitu kelamin primer, dan yang kedua itu kelamin sekunder. Nah, contoh yang kedua, aspek kognitif. Ialah kemampuan kognitif adalah suatu kemampuan yang dimiliki individu di mana kemampuan ini berkaitan dengan segala bentuk kegiatan mental atau disebut dengan otak. Contoh dari kegiatan atau aktivitas yang membentukkan kemampuan kognitif adalah belajar. Nah, contoh yang kedua yaitu aspek emosi. Aspek emosi merupakan reaksi terhadap seseorang atau sebuah kejadian yang menimpa seseorang. Nah, contoh dari emosi negatif adalah marah, benci, dendam, kecewa, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu contoh aspek sosial. Misalnya tingkat mobilitas penduduk, kepadatan penduduk, pola persebaran penduduk, populasi penduduk, kebijakan politik yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi penduduk, dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa aspek pertumbuhan tersebut dapat saya simpulkan dan saya berikan contoh. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya tinggi, volume, atau massa tubuh pada makhluk hidup. Seperti bertambahnya tinggi badan seorang anak dapat dilihat secara nyata dan jelas. Nah, pembahasan yang kedua yaitu perkembangan. Perkembangan peserta didik memiliki arti suatu tahapan perubahan seorang peserta didik, baik fungsi-fungsi, pola pikir, moral, fisik, maupun menuju tahapan selanjutnya yang paling berkesinambungan. Nah, apa saja dari aspek-aspek perkembangan tersebut? Aspek-aspek perkembangan tersebut secara umum dapat dibedakan beberapa aspek utama. Kepribadian individu anak, yaitu aspek kognitif, fisik, motorik, sosio-emosional, bahasa, moral, dan keagamaan. Dari keenam aspek tersebut, saya akan memberi 2 contoh saja dari aspek perkembangan. Yang pertama, nilai agama dan moral. Setiap anak, terutama di Indonesia, selalu disebarkan dengan nilai-nilai agama. Fisik dan motorik adalah segala sesuatu yang berhubungan perkembangan tubuh. Nah, contoh perkembangan kognitif, anak-anak pada usia 2-3 tahun menyebutkan objek berdasarkan kategori. Misalnya nih, anak-anak meniru tindakan orang dewasa yang lebih rumit, seperti
bermain rumah-rumahan, bermasak-masakan, nyuci, dan lain sebagainya. Dari pembahasan perkembangan dan pertumbuhan tersebut, di sini saya akan menyimpulkan tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran struktur biologis. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.